Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami terus berkembang sehingga bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Di edisi kali ini kami itu akan membuatkan sebuah tutorial. Ini suatu request dari teman kami. Mudah-mudahan manfaatnya bukan cuma hanya sekedar pada teman kami, dan semua bisa bermanfaat bagi seluruh petani kopi Indonesia, khususnya bagi kami pribadi. Di hadapan kami kali ini itu ada batang kopi keriting, teman-teman. Klon keriting seperti ini. Udah hampir kelihatan benar dia buahnya, teman-teman. Ini keriting seperti ini. Udah betul-betul nampak dia buahnya. Ini kalau sudah betul-betul tua, ini akan rapat benar dia nanti. Tidak ada celah, teman-teman. Seperti ini nanti. Di edisi kali ini, yaitu permintaan atau request dari teman itu, berapakah idealnya atau ukurannya ketika kita akan melakukan suatu penyambungan batang kopi. Itu yang menjadi pertanyaan bagi teman tersebut kepada kami. Disuruh buatkan tutorialnya. Untuk penyambungan kopi itu sebaiknya kita harus bisa menyesuaikan dengan tempat kita. Idealnya itu berapa sentimeter, 1 meter kah, ataupun 1 meter 20 atau 1 meter 30. Itu tergantung dari situasi dan kebun kita. Kira-kira seperti itu kalau bagi kami pribadi. Kalau kebun kita itu lahannya itu datar, kayak punya teman-teman yang di daerah Lampung ataupun daerah Sumatera, itu rata-rata bisa dibilang 80% itu lahannya datar. Tidak ada lahannya yang miring seperti punya kami. Setelah sekian lama kami berteman dengan teman-teman yang ada di Lampung maupun daerah Sumatera. Jadi idealnya kalau kita akan melakukan penyambungan kopi, ketika lahan kita itu datar seperti ini, teman-teman. Ini agak datar ini. Ada yang agak datar punya kami. Jadi kalau lahannya datar, terus klonnya atau jenis kopinya itu dia tidak agak menjulang. Memang ada karakter dari sebuah klon itu yang agak menjulang ketika dia masih memasuki B0. Seperti contoh klon hikmah yang biasa kami kembangkan, itu agak menjulang ketika masih memasuki B0. Tetapi ketika ruasannya sudah mencapai 6-7 ruas, dia mulai mendatar sudah. Kita harus paham di situ dulu. Kalau klonnya itu tidak sebegitu menjulang seperti ini, klon keriting ini lentur sekali, teman-teman. Kalau keriting ini lentur sekali. Jadi ketika dia buahnya itu sudah full, dia turun benar nanti ke bawah semua. Jadi kalau klonnya seperti ini yang kita kembangkan, tentunya kita harus memakai paling tidak 1 meter 20 atau 1 meter 10 ketika lahan kita itu datar seperti ini. Ketika lahan kita itu datar, kita pakai 1 meter 20. Nah, seperti inilah. Paling tidak ini 1 meter 20, teman-teman. Tingginya dari permukaan tanah. Kami lakukan penyambungan awal kisaran 1 meter 20. Jadi ketika kita akan melakukan sortasi bahan ataupun ketika kita akan melakukan pemangkasan dan lain sebagainya, ketika kita panen, kita tidak ribet dengan itu. Jadi tidak usah naik-naik, tidak usah pakai bambu dan lain sebagainya. Itu tujuan kita. Ketika kita akan lakukan sortasi dan pemetikan kopi, kita tidak ruwet, teman-teman. Dan yang paling penting,
ini ketika kita akan melakukan sortasi, inilah yang paling penting. Ketika kita akan melakukan sortasi bahan, kalau sambungannya itu 1,20 meter ataupun 1,25 meter, itu kita gampang untuk melakukan sortasi bahan. Satu contoh, kita kasih contoh teman-teman. Seperti inilah contohnya. Ini paling tidak 1,10 meter dari permukaan tanah, paling tidak 1,10 meter. Jadi kita ini paling tidak ukurannya sedada teman-teman. Kita akan melakukan sortasi bahan, itu gampang sekali. Itu tujuan kita. Mau sortasi, mau panen, terus mau melakukan pengambilan entes, mau melakukan pemangkasan ketika selesai panen, itu gampang. Itulah tujuan kita. Ini agak miring sudah teman-teman. Kalau sudah miring seperti ini, saya buat 1 meter paling. Karena ketika kita akan melakukan penyambungan itu, kita buat 1 meter paling tidak, ini masih naik teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini pada awalnya ini 1 meteran teman-teman. Karena lahannya miring, saya buat 1 meteran. Jadi dari awal penyambungan ini, paling tidak ini masih naik dari awal penyambungan, naiknya itu paling tidak 10 cm sampai 15 cm. Mentoklah 20 cm. Jadi kalau kita melakukan penyambungan 1 meter, yang jelas nanti dengan bertambahnya usia batang ini akan naik paling tidak 15 cm, dan itulah idealnya. Di situ tidak akan naik lagi dia. Jadi kalau kita melakukan penyambungan 1 meter, jadinya nanti 1,20 meter ataupun 1,10 meter cm ataupun 1,15 meter. Jadi kita gampang, seperti inilah contohnya. Ini pada awalnya paling tidak dari kisaran 1 meter dari sini teman-teman, dari permukaan tanah. Ini masih naik lagi paling tidak 10 cm. Gampang kita untuk memilih bahan, gampang kita untuk melakukan pemangkasan, gampang kita untuk melakukan pemanenan kopi. Itulah tujuan kita. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan penyambungan itu bisa kita sesuaikan dengan lahan kita masing-masing. Kalau lahan kita itu miring, ya buatlah 1 meter atau 1,10 meter. Paling tidak itu naiknya 10 cm. Dan lahan kita kalau datar, kita buat 1,20 meter. Dan klonnya kalau tidak begitu menjulang, dibuat 1,20 meter gak jadi masalah. Kayak klon keriting barusan itu teman-teman. Ini ini klon apa ini teman-teman? Ini contohnya lagi. Ini SS teman-teman. Seperti ini SS. Oh, ini SS dalam satu dompol berapa biji? Tidak usah dihitung, percuma. Nggak ada kerjaan mau ngitung ini teman-teman. Inilah kelebihan SS. Jadi dalam satu dompol itu bukan cuma 40 biji ceri, 50 lebih malah ini. Kalau mau dihitung 50 lebih, saya yakin ini. Sampai ke bawah teman-teman. Ini masih kecil. Buahnya masih kecil. Nanti kalau sudah betul-betul besar dia, oh, seperti ini teman-teman. Ini udah agak besar ini. Tuh. Tuh di ujung udah agak besar seperti itu. Jadi tidak ada celah sudah. Kalau sudah betul-betul besar. Ini, sampai melengkung seperti ini. Ini SS teman-teman. Bisa kita perhatikan ini. Ini datar. Jadi di atasnya saya buat 1,10 meter paling tidak. Itu dari permukaan tanah. Yang bawahnya saya memakai tugusari, memakai 2 tingkat ini teman. Dan sama-sama berproduksi dia. Tugusarinya juga berproduksi, SS-nya juga berproduksi. Jadi di atas kita buat 1,20 meter. Ini pokok utama, ini batang utamanya yang akan kita kembangkan seterusnya ini 1,20 meter. Setelah itu dari ini dia masih naik paling tidak 10 cm. Jadi ukurannya udah 1,30 meter lah ini. Jadi kita masih ideal, masih gampang untuk melakukan sortasi itu. Ini bahan. Jadi kita gampang untuk memilihnya. Seperti ini. Inilah SS. Oh, ini tahun depan udah banyak bibitnya teman-teman. Entresnya udah banyak. Sekarang masih banyak juga sih sebenarnya, cuman tidak sebanyak hikmah. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga aja bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani kopi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.